الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Tolong terjemahkan. Mbak Emi sampai tolong. Abdul Makan. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Ya, ini tentang kisah Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim diancam akan direjam oleh bapaknya, ya, dikarenakan mengajak beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bapaknya malah mengancam untuk merejam dan meninggalkannya. Akhirnya tetap Nabi Ibrahim, ya, berkata secara tensoplas pada ayat yang sebelumnya ayat 47, ya. 47 malah justru Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Nah, ini luar biasa, Bu. Ya. Jadi ketika kita diancam, ketika dipinggirkan, dikucilkan, bahkan akan dicederai, Nabi Ibrahim tidak marah, malah justru berkata, qala salamun alaik. Ada nggak di situ 47? Iya. Apa artinya? Qala salamun alaik. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada. Nah ini, ya, walaupun mau diancam, ya, mau dibunuh, direjam, ditinggalkan oleh ayahnya, ya, tapi tetap sebagai seorang anak dia berbuat baik, ya. Apalagi kita sesama Muslim, ya, orang tua kita Muslim. Kalau Nabi Ibrahim bapaknya masih belum dapat hidayah lagi, ya. Kita sebagai seorang anak kita harus berkelakuan baik, ya, tidak boleh menyakiti sedikit pun. Ya. Ada nggak ibu-ibu yang zaman dulu kecil-kecil dipilih kasih orang tua atau ibu bapak? Ada nggak di sini? Nggak ada. Di sini nggak Alhamdulillah, ya, syukur. Jangan sekali-kali kita sebagai orang tua, ya Bu, ya, semuanya sama. Dan jangan sekali-kali melukai hati anak kita walaupun satu kata, Bu. Tolong ya Bu, ya, jangan bentak, jangan marah, ya. Karena satu kata saja kita melukai hatinya sampai tua itu nggak ingat. Memang iya itu. Sampai tua. Kata-kata orang tua Ya, tetap ingat. sampai tua. Iya benar. Ingat aja, apalagi dipukul, ya. Iya. Baru diomongin sedikit aja yang melukai itu akan ingat. Iya. Karena otak zaman dulu, otak kecil, terus melekat terus. Yang walaupun secara agamis, ya, itu harus dilupakan, ya Bu, ya. Iya. Tapi ya Tetap ingat. Iya, masih ingat. Iya. Nah, jadi kita yang sebagai ibu, punya anak, punya cucu, jangan sekali-kali melukai hati mereka, ya. Seperti apa yang bertentangan, ya, dengan kondisi keluarga Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya bahkan sampai mau merejam itu apa? Melempari batu sampai mati, ya. Tapi akhirnya kalau begitu aku mau menjauh sementara, ya, supaya tidak marah, supaya menyelamatkan diri maksudnya, ya. Tapi tetap berkelakuan baik kepada orang tua, ya.
orang tua sejahat apapun, ya, tetap sebagai anak kita harus respect, ya, sesuai dalam Quran, dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu ayat yang keberapa? Surat yang keberapa? Sebelum ini kayaknya. 17 ya. Ya. Coba buka surah Al-Isra ayat sesudah malam. awal-awal yang pertama. Surah Al-Isra wa qada rabbuka alla, ada nggak di situ? Wa qada rabbuka ayat 23. Tolong di ada nggak dicari ayat 23 24. Iya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tolong terjemahkan 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan pula engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Luar biasa, Al-Quran ya Bu ya, mengajarkan kita supaya respect kepada orang tua, ya. Mengatakan aja nggak boleh loh Bu ya. Disuruh misalnya, cuci piring, nggak mau . Nah ini termasuk di sini. Orang tua yang nyuruh kayak gitu Bu, ayo sakitnya kayak apa? Apalagi bentak-bentak ya Bu ya. Apalagi sampai melawan, karena ada yang melawan itu ada, terutama anak-anak ABG. Nah ABG ini darahnya lagi apa? Naik-naik. Awas kamu jangan temui pacarmu, wah dia akan umum darahnya, akan berontak ya Bu ya. Iya. Pernah jadi ABG Bu? Pernah. Pernah semua. Ya, nah, jadi jangan sekali-kali ya. Kalau ini ibu yang masih ada orang tua, ya, terus santun ya Bu ya. Insya Allah. Nah, walaupun kita jauh ya, kita tidak bisa senyum di hadapan mereka ya, tapi terus memberikan khidmat cara yang lain ya. Ya, walaupun kita bisa senyum melalui video call ya Bu ya, tapi tidak secara face to face, secara darat ya. Berbicara yang paling santun, paling tensoklas sering saya sampaikan ya. Tensoklas itu masih ingat? Tenang, sopan, pasif, lembut, apik, santun. Orang tua kalau diomongin seperti ini, cara seperti ini, senangnya luar biasa. Tapi kalau bahasanya kasar, aduh rasanya apa ya? Ya, kayak di ubrak-abrik ya. Karena ada satu kajian di Amerika, ini tentang seorang ibu ya. Ketika seorang ibu itu ditanya dari berapa ratus orang, pertanyaannya adalah seperti begini kira-kira ya. Ketika Anda itu disakiti oleh jenis-jenis macam orang ya, termasuk anak Anda sendiri, ini seorang ibu, kira-kira dari sekian macam-macam orang yang paling menyayat-nyayat hati, paling tersakiti sekali itu disakiti oleh siapa? Apakah pacar atau tetangga atau mantan suami atau suami atau mertua atau anak? Nah, ya Bu ya. Iya, akhirnya anak itu semuanya setuju semua. Jadi kalau disakiti anak berbeda dengan disakiti oleh tetangga, berbeda disakiti oleh teman ya Bu ya, berbeda disakiti oleh bos, oleh dan lain sebagainya. Nah ini ya, jadi sangat betul sekali apalagi kita sudah menjadi ibu-ibu, emak-emak, ada sudah nenek-nenek ada belum? Ada mana Bu? Oh ada banyak ini nenek-nenek.
Makanya harus ya, sayang kepada anak cucu ya. Insya Ya, Allah. harus sayang. Jadi harus sabar ya. Tidak boleh membentak, tidak boleh. Nanti kita dibentak-bentak ya, Bu ya. Iya, jadi harus sabar ya. Tidak boleh kita sebagai anak mengucapkan nanti aja nah itu maksudnya ya, kalau disuruh ya, kalau disuruh harus cepat ya, immediate. Apalagi bentak-bentak caranya, waduh, sudah tidak islami sekali ya. Bahkan pada ayat berikutnya, tolong dibaca lagi artinya. Dan rendahkanlah Iya. dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini Bu, sebagaimana mereka menyayangi, mendidik kita di waktu kecil. Ya, telitinya penuh kasih sayang ya. Orang tua ketika kita umur kita baru sebulan, 2 bulan, sampai 2 tahun ya Bu ya. Sayangnya luar biasa ya. Pernah dikencingi oleh anak Bu? Sering. Waktu bayi marah apa enggak? Banting apa enggak? Kurang ajar ini. Apa keprok? Tidak kan ya? Tidak. Kenapa enggak? Sayang. Nah, karena sayangnya ya. Makanya beda pemberian sayang, kesayangan antara ibu dengan ayah itu beda. Karena ibu melalui perjuangan. Kalau bapak kan cuma enak-enak aja ya Bu ya. Nah, ibu ini yang repot. Makanya Allah memberikan kasih sayang kepada seorang ibu yang berlebihan kepada anaknya ya. Dikarenakan ibu lebih susah payah ya, mengandungnya, mendidiknya dan lain sebagainya ya. Berbeda dengan seorang ayah ataupun seorang bapak. Jadi tetap mendoakan walaupun orang tua kita ya kurang mengenakan ya, tetap didoakan dan kita tetap berkelakuan sopan dan baik. Doanya apa? Rabbighfirli Waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ya, kita mohon kepada Allah supaya Allah menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana seorang ibu menyayangi anaknya di waktu kecil. Nah ini Islam luar biasa ya, mengajarkan kekeluargaan ya, ibu dan anak dan ibu ya. Oke, kita teruskan surat Maryam lagi. Sekarang ayat berapa? 49 ya? 49. Iya, Eh, 48 ya. sekarang 49 kan? Iya. Iya, falama. فلما اعتزلهم Falamma tazalahum وما يعبدون من دون الله wa ma ya'buduna min dunillah وهبنا له إسحاق ويعقوب wa habna lahu ishaqa wa yaqub وكلا جعلنا نبيا wa kullan ja'alna nabiyya. Terjemahkan lagi Bu. 49. Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Ini Bu, ya, sabar. Nabi Ibrahim dikucilkan dan tidak mau lagi ya berurus campur dengan apa yang mereka ya, sembah selain daripada Allah. Akhirnya Allah memberikan kurnia dzurriyyah, keturunan soleh-solehah, bahkan sebagai nabi ya, selain dari Nabi Ismail ya, Nabi Ibrahim dikurniai 2 nabi di sini dalam ayat ini. Nabi siapa? Ishak dan luar biasa ya Bu ya. Ya, keturunannya nabi-nabi semua.
ووهبنا لهم من رحمتنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وجعلنا لهم lisana sidqin aliyya. Terjemahkan lagi 50. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Ya, mereka ini anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diberikan rahmat yang melimpah ruah, termasuk cara bicaranya, ya, dalam berdakwah, ya. Ini hasil dari kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wadhkur fil kitabi Musa Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasa innahu kana muhlasa wa kana rasulan nabiyya. wa kana rasulan nabiyya. Terjemahkan lagi. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Ya, jadi turunnya kepada Nabi ayat ini, tapi sebenarnya juga untuk kita semua, ya. Maka kita diperintahkan ibu-ibu untuk sering-sering membaca qisasul anbiya, kisah-kisah para nabi, ya, daripada kisah-kisah yang novel-novel nggak bermutu, ya Bu, ya. Lebih baik baca apa, Bu? Kisah Rasul. Para nabi. Dalam Al-Quran dijelaskan semuanya ada, ya. Kita sudah baca sebagiannya, ya, tentang ayat surat-surat, surat Hud, surat Yunus, surat Ibrahim, ya, surat para nabi, ya, surat Yusuf. Ini perlu kita baca kembali, ya, tentang kisah-kisah para nabi. Karena ini pelajaran yang luar biasa mahal, ya. Seperti yang diceritakan dalam ayat ini, ya, kita dianjurkan untuk membaca kembali kisah nabi siapa? Nabi bukan, setelah tadi yang kita baca. Wadhkur fil kitabi Musa. Nabi apa? Musa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim sudah selesai. Nabi sekarang mulai lagi, ya, kisahnya Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah, ya, untuk sering-sering mengingat, ya, menceritakan kembali kisah-kisah Nabi Musa, ya, yang ketika itu luar biasa dramatisnya. Tahu Nabi Ibu yang pada awal Nabi Musa sebelum lahir bahkan ibunya itu ditakuti sekali oleh suara apa tadi? Kayaknya yang Arab itu. Ibu ada di bawah ya? Iya, di bawah. Baju-baju semua. Di lantai 2 biasanya. Ada baju, ada akuarium, ada banyak. Di lantai Ya, kayak lantai 2 itu tempat laki-laki itu, Pak. Sesembahan. Enggak, masih dekatnya lemari kosmi itu, Bapak. Hmm. Ini ya. Terus di sarang-sarangnya banyak sepatu sandal. Sepatu sandal, ada. Punya dia. Iya, ada kayak semacam mermaid, kayak mainan anak-anak. Jadi, pada ayat tadi 51, ya, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk selalu suaranya membaca, menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, yang dikatakan bahwa Nabi Musa itu adalah seorang lelaki yang mukhlason, yang mukhlis. Apa mukhlis itu? Yang terpilih. Ikhlas, mukhlis, ya, orang yang berhati ikhlas. Orang yang berhati ikhlas adalah orang yang hatinya bersih, ya, dari penyakit-penyakit hati, ya. Apa penyakit hati itu contohnya? Iri. Banyak. Iri dan
Iya, Ustaz ataupun Abu ngisi saringan sombong, ya. ya, nggak mau ngarepin ucapan terima kasih termasuk ya, Iya. ya, nggak ngucapin, nggak ngarepin jempol, nggak ngarepin like, ya. Pokoknya bu, orang muji nggak muji bu, yang penting aku kerja. Nah ini namanya orang yang mukhlas atau mukhlis, ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa Alaihissalam. Makanya ketika beliau pernah mendapatkan satu problem masalah, ya, langsung Allah yang menangani. Ingat kisahnya saya nggak sampaikan, ya. Ketika Nabi Musa diserang, dikejar, ya, sampai ke laut, ya, ya, iya, sampai di pinggir laut, kata di situ mau nyebrang nggak ada perahu, nggak ada ferry, ya, mau berenang jauh nyebrang lautan, ya, ya. Akhirnya Allah turun tangan, ikut campur, ya. Ya, seorang nabi yang hatinya mukhlis, itu doanya dikabulkan. Kalau kita kan belum sampai ya Bu ya. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang mantap. Makanya doanya kadang-kadang separuh seperapat diterima Nabi. Kalau nabi-nabi itu dimakbulkan semua karena hatinya mukhlas, hatinya ikhlas semua, ya, nggak ada rasa negatif dalam hati. Kita ini masih sulit, ya Bu ya. Bukannya sulit. Tetap terus berusaha, ya, supaya kita menjadi orang mukhlis sama, ya, Belajar. orang yang terus jangan putus asa. Insya Allah. Banyak orang yang jarang melakukan dosa, ya, karena kita berdosa semua, ya Bu ya. Kalau tidak, ya, bisa ngerem lah, ya. Itu doanya akan mudah dikabulkan, ya. Sama kalau kita bisa minta, doa kan artinya minta, Bu. Ya. Anda minta kepada bos, kita sering melakukan kesalahan kepada bos, ya, disuruh nggak mau, yang dilarang malah diterjang, ya. Kita minta bantuan ke bosnya, dikasih apa enggak? Ya, lihat dulu nanti, kan gitu ya Bu ya. Nah, sama gitu analoginya, ya Bu ya. Dengan Allah juga demikian. Jadi kalau Anda termasuk saya, kita semua ingin disayang Allah, ingin permintaannya dikabulkan semuanya, ya. Kalau semua mungkin sulit, ya, sebagian besarnya, maka patuhi perintah Allah dan jauhi ini Bu syaratnya, Bu ya. Ya, baru doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kenapa orang yang berdoa terus tapi nggak dikabul-kabulin? Dia harus check and recheck sendiri perilakunya, baik dengan manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kadang-kadang kita lepas pandang, ya, melihat ke situ. Akhirnya kita yang gerundel, Allah ini kok nggak pernah ngabulin aku, kan gitu ya Bu ya. Padahal dia sendiri tidak pernah, ya, melakukan apa yang disuruh Allah. Baik, sampai di sini 51. Shadaqallahul adzim.